Assalamualaikum warahmatullahi student, intelektual muda, dan juga para calon peneliti. Kelas kita hari ini masih seputar penelitian. Nah, hari ini kita akan membahas tentang qualitative research problem. Jadi, masalah penelitian kualitatif. Kita akan melihat bagaimana kriteria masalah penelitian kualitatif yang layak untuk diteliti. Pada kualitatif, masalah penelitian bisa kita lihat dari berbagai hal, karena permasalahan penelitiannya berbeda dengan permasalahan penelitian pada kuantitatif. Nah, kalau pada kualitatif, kita bisa melihat dari yang pertama, personal experience dan interest. Jadi, pengalaman seseorang atau ketertarikan kita, kemana kita mau meneliti. Ini dasar dari sebuah penelitian atau sebuah masalah yang akan kita angkat pada kualitatif. Kemudian kita juga bisa memulainya, bagaimana kita melihat pada sebuah teori atau juga kepada profesional literatur. Jadi, teori A misalnya, ada yang harus kita pecahkan atau ada pertanyaan-pertanyaan ketidakpuasan kita terhadap teori tersebut. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai landasan kita, ketertarikan kita terhadap permasalahan yang akan kita teliti. Kemudian profesional literatur. Profesional literatur ini mungkin pada sebuah hasil temuan, atau juga hasil penelitian seseorang yang bisa kita bantah dengan temuan-temuan atau dengan fenomena-fenomena yang lain, sehingga kita bisa memberi jawaban terhadap itu. Ini dasarnya ya, kenapa kita bisa membuat permasalahan penelitian pada kualitatif ini. Kemudian, kita juga bisa memulai dari current social issue, dari sosial isu, sosial fenomena yang terjadi di sekeliling kita, dan real world concern to define potential problem. Jadi, kehidupan sosial kita atau hal-hal yang nyata ini bisa menjadi atau berpotensi menjadi permasalahan penelitian pada kualitatif. Nah, di sini kita akan bisa menemukan fenomena-fenomena, personal experience, ketertarikan kita, atau teori-teori yang akan kita bantah atau kita dukung, kemudian profesional literatur juga yang bisa kita jadikan sebagai landasan untuk membuat atau merangkum sebuah permasalahan penelitian pada kualitatif. Nah, contohnya area topik yang akan menjadi ketertarikan kita dalam melakukan penelitian kualitatif. How learning disabled students are integrated into regular high school classroom. Bagaimana siswa-siswa yang disable itu dia menyatu kepada kelas reguler. Belajarnya masuk kepada kelas reguler. Nah, yang seperti ini topiknya atau permasalahan penelitiannya ini masih terlalu luas cakupannya. Jadi, kita harus mengerucutkan, harus mempersempit lagi hal-hal yang bisa kita eksplor dalam studi ini. Nah, contohnya kita fokus kepada how do other students treat learning disabled student? Bagaimana siswa-siswa lain memperlakukan siswa-siswa yang disable dalam belajar. Nah, ini bisa lebih fokus kita dalam melakukan penelitian. Atau bisa juga kita buat pertanyaannya, how do the learning disabled respond? Bagaimana respon disable-nya? Hal yang seperti ini bisa kita jadikan research problem kita.
Jadi tidak harus yang area topik ini yang akan kita bahas, karena ini masih terlalu besar cakupannya. Kita bisa mengerucutkan ke sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Setelah kita mendapatkan misalnya ini, ya, yang dua ini atau satu saja juga bisa, kita fokusnya, kita harus mengevaluasi dulu problem kita ini. Nah, apa kriteria-kriteria yang kita jadikan, apa kriteria-kriterianya dalam mengevaluasi research problem pada kualitatif sehingga layak untuk diteliti. Oke, kita lihat berikutnya. Nah, kriteria pertama, the problem should have significant. Permasalahan ini memiliki manfaat, ya. Jadi ada manfaatnya, bisa memberi kontribusi terhadap educational, terhadap praktisi. Jadi bisa memberi manfaat untuk para pendidik, kemudian bermanfaat untuk para praktisi dan juga siswanya, gurunya dan segala macamnya. Jadi pertanyaan penelitian tadi atau masalah penelitian itu harus memiliki signifikan yang jelas. Yang kedua, the problem should be one that will lead the new problem and so to further research. Jadi, permasalahan tadi bisa menghasilkan, ya, membawa kita kepada suatu hal yang baru. Jadi, setelah kita teliti, kemudian masalahnya itu juga bukan, tetapi suatu ide baru lagi yang harus dikembangkan untuk peneliti selanjutnya. Nah, yang ketiga, the problem must be researchable. Ya, harus bisa diteliti. Researchable. Mungkin permasalahan tadi sudah signifikan tapi tidak researchable. Ya, atau permasalahannya sudah researchable katanya tapi tidak signifikan menurut kita. Jadi betul-betul dia sebuah satu kesatuan kriteria-kriteria ini. Nah, yang keempat, the problem should be suitable for the researcher. Jadi permasalahannya harus cocok dengan latarnya si peneliti, dengan pengetahuan yang dimiliki oleh si peneliti, dengan ketertarikan yang harus dimiliki oleh si peneliti. Jadi tidak mungkin seorang peneliti meneliti suatu hal yang tidak cocok menurut dia atau suatu hal yang tidak menarik menurut dia. Nah, yang terakhir kriterianya, the problem should be ethically appropriate. Jadi permasalahan itu harus sesuai dengan etika penelitian. Yang pertama, consent, ada persetujuan. Ya, persetujuan dari sumber data yang akan diambil. Kemudian protection from harm. Jadi ada perlindungan dari bahaya terhadap yang akan kita teliti nanti. Kemudian privacy yang harus kita jaga. Jadi mencantumkan nama seseorang di dalam penelitian kita itu sangat atau kurang beretika. Ya, apalagi finding atau keterangan yang kita tulis hal-hal yang dalam berbau negatif. Jadi, mulai sekarang mohon diperhatikan etika penelitian. Nah, lovely student dan juga para calon-calon peneliti dan intelektual muda, coba perhatikan sekarang bagaimana permasalahan penelitiannya, apakah sudah sesuai dengan kriteria-kriteria tadi. Yuk, sekarang kita mulai meneliti. Okay, thank you for your attention. Thank you for joining this class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.